panitia serta undangan peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terselenggaranya acara ini atas berkat bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, instansi PT Jaya Indah Motor, Meranti Swalayan, Rumah Makan Pagi Sore, Bank Batanghari, Yamaha Musik, Adi Herdiana, dan Bank 9 Jambi berkoordinasi dengan kami dari LPKNI maupun dengan lembaga independen yang lain, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi keterbukaan, bukan sistem tutup pintu. Itulah sambutan dari saya, Ketua Panitia. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk konsumen. Yang terhormat Bapak Kapolda yang mungkin nanti siang baru bisa hadir sebagai narasumber. Yang terhormat Bapak Nanang Nelson sebagai Presiden LPKNI. Yang terhormat segenap instansi pemerintah baik dari provinsi maupun Pemprov, juga kawan-kawan media dan LSM serta panitia yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami sungguh bersyukur atas terselenggaranya seminar ini meskipun sangat sederhana. Semua atas partisipasi kawan-kawan, dukungan kawan-kawan, ya cuma sebagian daripada instansi juga pengusaha yang sudah membantu walaupun nominalnya tidak terlalu besar. Untuk kedepannya kami berharap kepada instansi pemerintah yang ada di Jambi juga pelaku usaha dapat lebih bersinergis untuk membantu LPKNI ini bergerak melindungi konsumen. Ya mungkin demikian dulu sambutan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih bulan Agustus akhir, marilah kita sambut perjuangan bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan yang anggaran dasarnya itu melindungi konsumen. Jadi LPKNI ini satu-satunya di Indonesia yang sudah memenuhi syarat seperti itu. Sejarah Undang-Undang Nomor 8 ini memang sulit ditempuh. Ketika itu bangsa Indonesia bergabung dengan WTO itu tahun 98, di putaran Uruguay sudah ditandatangani, sehingga Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini adalah satu-satunya juga undang-undang yang diterbitkan atas hak inisiatif Dewan, bukan pemerintah yang mengajukan, Pak. Karena setelah 30 hari dari diundangkan ini, ya terpaksa pemerintah setuju. Jadi mulai awalnya saja sudah sulitnya seperti itu, jadi tertekan karena sudah terlanjur juga putaran Uruguay, Indonesia sudah menyatakan bergabung dengan WTO. Jadi undang-undang ini ada ya gara-gara WTO itu. Ya kita hadir nanti juga akan membentuk BPSK. BPSK itu adalah sebenarnya pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di pemerintah kota dan kabupaten. Ya nanti kendalanya adalah di anggaran. Kami siap menjadi hakim, struktur kami akan menjadi hakim tanpa menggunakan APBD.
Kendalanya di BPSK nanti putusan BPSK tidak dapat diajukan banding, yaitu yang runyam. Putusan BPSK tidak dapat diajukan banding sehingga pelaku usaha kalau sudah di sidang di BPSK itu sulit untuk keluar dari koridor ini. Untuk itu semua pelaku usaha di Indonesia ngotot ingin undang-undang ini diamandemen, membedakan finance dengan leasing, terus ada eksekusi, ada lelang sukarela dan lelang wajib oleh pengadilan yang akan kami sampaikan dalam sesi seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki peran yang luar biasa sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang menganut prinsip cepat, mudah, dan tentunya sederhana. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yang memerlukan biaya yang besar serta proses yang lama. Ini nanti dapat didiskusikan sehingga nanti para konsumen betul-betul dapat menyalurkan haknya di dalam upaya ketika mereka akan memperoleh berbagai hambatan di dalamnya. Pelaku usaha perdagangan barang dan jasa dan tentunya Yayasan Lembaga Konsumen Nasional Indonesia yang kita harapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kami mengharapkan LPKN Provinsi Jambi juga jangan tinggal diam, senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait. Tadi himbauan ketua panitia agar instansi pemerintah terus bergerak supaya bersinergi dengan ini. Jadi jangan hanya instansi pemerintah saja, kalau bisa terus menerus LKPN Provinsi Jambi ini melaksanakan berbagai sosialisasi, bisa melalui TVRI sehingga masyarakat bisa membaca, bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau itu bisa terjadi, kami yakinlah pemerintah daerah tidak akan tinggal diam untuk saling memberikan sharing kepada LPKN sehingga betul-betul sasaran di dalam melaksanakan seminar ini dapat tercapai. Persoalan terhadap perlindungan konsumen yang saat ini yang masih marak itu adalah masalah gas, ya Pak Yan ya, masalah gas. Jadi Pak Yan Haniman saat ini tinggal sendiri di bidang kami, jadi kemana-mana beliau sendiri. Masalah pupuk, masalah gas karena PPNS yang ada pada kami sudah pindah Pak. Jadi sudah pindah, begitupun di kabupaten kota juga ada petugas pendidik, itu juga sudah pindah bidang, sudah pindah dinas instansi lain. Kegiatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri tujuannya adalah memang untuk melindungi para konsumen. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak bisa berdiri sendiri, juga harus ada undang-undang dari instansi hal-hal yang mereka mungkin tidak mengetahui ataupun mereka dikelabui. Seperti misalnya borak ataupun garam Inggris biasa disebut, mereka tidak tahu kalau itu adalah barang-barang yang tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan. Itu dulu informasi dari kami, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi ataupun nanti diskusi-diskusi yang lain yang lebih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kami hormati Bapak dari Presiden Direktur LPKN dari Jakarta, Bapak Besok. Kami hormati Bapak narasumber dari Ibu Bida, Pak Penyadi dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Ini ada beberapa jenis barang yang diawasi. Saya berbicara barang dulu Pak ya, belum berbicara masalah jasa. Jasa itu aja banyak sekali Pak, Bapak Ibu. Bukan hanya jasa keuangan. Jasa keuangan itu aja udah ada lagi di bawahnya lagi. Jasa asuransi, jasa perbankan, jasa pembiayaan, pembiayaan atau biasa kita kenal dengan leasing, jasa atau finance, rumahan,
ini banyak sekali Pak kejadian-kejadian yang selama ini konsumen itu ya istilahnya pasrah aja lah. Motornya ditarik, ya tariklah. Karena mungkin ketidaktahuan mungkin ya Pak, ketidaktahuan daripada konsumen itu sendiri. Dan ini juga sering terjadi. Sudah 2 kali polisi Aero menangkap pula dengan miras juga handphone. Saya juga di Tungkal kemarin Bu, jadi saksi ahlinya Bu. Jadi ini semua barang ilegal. Artinya tidak didaftarkan di kementerian, mempunyai kartu manual dan kartu garansi. Makanya mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, mohon maaf ya, itu ada yang namanya merek Samsung. Itu katanya apa, KW2 Pak ya. Itu ada Pak. Harganya lebih murah daripada yang aslinya. Misal kalau aslinya 4 juta atau 5 juta, dia cuma 1.500.000 gitu Pak ya. Nah itu. Ya kalau memang dia masuk resmi dengan masuk ke pelabuhan Pabeanan itu ya itu wajar-wajar aja ya Pak ya, karena dia harus bayar ya biaya atau biaya masuknya. Tapi kalau dia melalui ilegal dan barangnya juga kadang-kadang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mohon maaf, biasanya itu barang-barang dari Cina Pak. Nah itu yang kualitasnya notabene ya namanya Cina Pak ya, revolusi industrinya memang sudah betul-betul luar biasa Pak ya. Memang kita udah kalah Pak dengan negara-negara lain, dengan Vietnam aja kita udah kalah sebenarnya Pak. Cina itu dulu Pak, waduh tertutup Pak, tapi sekarang dia sudah reformasi semua. Baik, selanjutnya dari OJK ini mengenai perlindungan konsumen dalam sektor jasa. Jadi kepada Bapak Agus, kami persilakan untuk memberikan materi. Saya salah satu staf edukasi dan perlindungan konsumen dari kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi. Di sini adalah dasar hukum mengenai edukasi dan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 28, 29, 30, dan 31 yang masing-masing berbunyi untuk pasal 28 itu intinya OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu caranya seperti ini. Tadi ada yang belum tahu OJK, ada yang belum punya rekening, kita edukasi. Kemudian di pasal 29 itu OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi penyiapan perangkat, kemudian membuat mekanisme pengaduan, serta kita juga memfasilitasi penyelesaian pengaduan. Untuk meningkatkan literasi tadi kami menerapkan 3 pilar. Yang pertama yaitu edukasi dan kampanye nasional literasi Indonesia. Di mana di sini kami akan meningkatkan awareness itu kesadaran, kemudian pengetahuan serta keterampilan masyarakat. Serta yang tadi saya bilang mengubah pola pikir perilaku masyarakat Indonesia yang tadi masih belum berani menggunakan jasa perbankan, kemudian belum berani yang namanya mengajukan modal untuk usaha perbankan atau lembaga pembiayaan. Kita akan mendorong pelaku-pelaku atau konsumen untuk menggunakan, akan tetapi mengetahui resikonya. Penyelesaian pengaduan konsumen, kita memiliki 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, internal dispute resolution. Internal dispute resolution ini adalah suatu upaya penyelesaian pengaduan sengketa atau konsumen itu oleh lembaga jasa keuangannya. Jadi nanti kalau misalnya ada pengaduan dari konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan, kami harus memastikan terlebih dahulu apakah konsumen telah melakukan upaya penyelesaian dengan lembaga jasa keuangannya terlebih dahulu. Jadi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk penyelesaian suatu pengaduan itu harus diselesaikan atau ada upaya penyelesaian dari lembaga jasa keuangannya terlebih dahulu. Kalau tidak selesai, baru diselesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang terakhir, dokumen pendukung lainnya terkait dengan pengaduan. Misalnya Bapak Ibu sekalian terkait kredit, nanti bisa dicetakkan rekening koran kreditnya atau perjanjian kreditnya atau berkas-berkas lain yang terkait kreditnya. Jadi dapat kita analisis nanti dari semua dokumen. Nah, apabila nanti dokumen-dokumen ini tidak lengkap, kita informasikan kepada konsumen untuk melengkapi. Lebih dari 20 hari kerja tidak dilengkapi, kita anggap
itu selesai atau dibatalkan oleh konsumen? Karena yang terjadi pada saat ini termasuk di Jambi itu adalah penyesatan hukum. Misalnya leasing itu di Indonesia terakhir tahun 84. Sekarang tidak ada lagi leasing.